Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang impuls dan momentum ya, pokok bahasannya. Kemudian sub pokok bahasan, kita akan melanjutkan eh, latihan soal impuls dan momentum. Nah, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep dalam perhitungan. Oke. Latihan 2 soal momentum. Saya percepat. Ya. Nah, sebuah mobil masanya 2 ton bergerak dengan kecepatan 40 meter per detik. Tiba-tiba mobil direm sehingga kecepatannya berubah menjadi 10 meter per detik. Oke, jika gaya rem rata-rata 6.000 Newton, hitung lama pengereman. Nah, oke. Nah, di sini ini diaplikasikan antara gerak lurus berubah beraturan dengan momentum ya atau impuls gaya. Oke, yang boleh diketahui, boleh langsung. Kalau sudah mahir atau paham, boleh langsung. Nah, sekarang saya ngasih jalan yang biasa. Ya, diketahui dulu ini 2 ton, ya. Ini berarti rubah dulu ya 2000 kilogram. Ini jangan metok kalau perubahan ini ya. Kemudian F-nya di situ 6000 Newton. Kemudian kecepatan awal boleh. Ini kita sebut P0 ya 40 meter per second. Kemudian kecepatan akhir ya atau P2 ini 10 meter per second. Nah, di situ tidak tidak diketahui berlawanan atau searah. Kita ambil searah ya. Nah, sekarang ditanyakan berapa lama pengereman. Nah, kita gunakan impuls gaya F kali T sama dengan M kurung P2 dikurangi P1 ya. Atau Pt dikurangi P0 boleh ya. Nah, ini 6000, kemudian ini T, kemudian di sini 2000 ya. 6000 kurang 01 ya. 2000 kalikan, nah ini 10 dikurangi 40 ya. Nah, karena di sini direm, ini berarti gaya rem ya. Gaya rem itu berarti minus ya. Nah, ini coret ininya, ya. Oke. Nah, jadi nanti minus 6 di kanan ya, min 6T sama dengan ya, sama dengan 2 kali, nah di sini min 30 ya, min 30. Berarti ini dengan ini 2 kali 30 kan 60 ya. Berarti minusnya buang. 6T sama dengan 60 ya. Nah, itu nanti kita peroleh 60 per 6 ya. Oke. Kalau sudah bisa tidak perlu ke sini nih. Langsung aja 10 sekon ya. Jadi 10 detik pengereman. Oke. Ingat nih, di sini gaya rem. Kalau gaya rem berarti negatif. Ya, kalau digas berarti positif. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, saya percepat ya. Nah, oke. Semua mobil masanya 2 ton yang tadi ya. Nah, tapi ini beda cerita. Beda ceritanya begini. Nah, di sini gaya dorongnya ini mobil digas ya. Gaya dorongnya 8.000 Newton ya. Kemudian masanya di sini 2 ton. Jadi mobil yang tadi bukan direm tapi digas ya. 2 ton. Nah, ini berarti 2000 ya. 2000 kilogram ya. Kemudian waktunya itu 4 sekon ya. Nah, kemudian kecepatan awalnya itu 40 ya. 40 meter per second. Nah, ditanyakan tentukan kecepatan mobil saat itu. Maksudnya kecepatan akhirnya berapa ya. Sama rumusnya seperti yang tadi. F kali T sama dengan T dikurangi P0 ya. Nah, ini masukkan 8.000 kalikan 4 sama dengan ini 2000 ya. 2 ton awas 2000. Ini Pt dikurangi 40 ya.
Nah, udah cepat digas lagi, makin cepat. Nah, ini coret dengan ini ya. Nah, kemudian ini dengan ini, berarti hasilnya 2. Berarti 8 kali 2, 16. Sama dengan PT dikurangi 40. Nah, nanti dapat PT-nya itu 16 tambah 40. Awas jangan 16 sebagai 40 ya, beda. Nah, maka PT itu 56. 56 meter per sekon. Jadi kecepatan setelah digas selama 4 detik dengan gaya dorong 8.000, nah itu kecepatannya berubah menjadi 56 meter per detik ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat ya. Sebuah bola masanya 250 gram dilemparkan dengan kecepatan 10 meter per detik. Bola itu dilempar sehingga kecepatannya 10 secara mendatar ya. Kemudian dipukul hingga bola bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik. Jika pemukul menyentuh bola 4 milisekon, tentukan gaya rata-rata yang bekerja. Jika di sini A, bola berbalik arah, kemudian B-nya bola bergerak searah dengan arah semula. Oke, kita jawab untuk soal A ya. Perhatikan pada pembahasan teori, jika searah berarti kecepatan akhir positif. Jika berbalik arah berarti kecepatan akhir itu negatif ya. Nah, sekarang diketahui dulu bahwa masanya itu 250 gram atau 0,25 ya kilogram atau seperempat boleh. Nah, ini kecepatan awalnya di situ 10 meter per sekon. Kecepatan akhir atau Pi2 ya, itu 20 meter per sekon. Oke. Nah, waktunya di situ 4 milisekon. Nah, ingat milisekon bukan ms ya. Berarti 4 10 pangkat minus 3 sekon. Oke, ditanyakan gayanya berapa. Untuk A, untuk A itu Vt itu berbalik arah, berarti berlawanan dengan kecepatan awal. Nah, maka di sini berlaku F kali T sama dengan M kurung Vt dikurangi P0 ya. Nah, karena berbalik arah, nanti ada perhitungan. Maka F kalikan 4 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan, nah di situ 0,25 ya, atau seperempat. 0,25 kali min ya. 20 dikurangi 10 ya. Oke. Nah, nanti bisa begini, F sama dengan, nah di sini kan seperempatnya. Jadi seperempat, boleh seperempat dibagi 4, 10 pangkat min 3 ya. Kalikan min 30. Nah, nanti ini naik ke atas nih, yang 10 pangkat min 3, kalikan, nah, atau gini dulu ditulis ya. Ini berarti 3 kali 10 pangkat 4 dari ini naik ke atas ya. Dibagi dengan 16 ya, 4 kali 4, nah, ini udah 3/4 atau 30.000. Nih yang jelasnya 3/16 10 pangkat 4 Newton atau 30.000 per 16 Newton. Atau boleh dibagi ya. Dibagi, angkanya didesimalkan boleh. Itu untuk nomor A ya. Nah, sekarang untuk nomor B, kecepatan akhir itu searah dengan kecepatan awal. Nah, berarti positif ya. F sama dengan MP T dikurangi P0 ya. Ini rumus aslinya. Ini F, kemudian ini 4 10 pangkat minus 3, ini seperempat yang tadi ya, atau 0,25. Ini berarti 20 positif. Ini berarti 10 ya. Oke, nanti didapat F sama dengan, nah seperti yang tadi ini 1/4 ya, dibagi dengan 4, 10 pangkat minus 3 ya. Nah, ini kalikan berapa? Kalikan 10 ya. 10. Nah, berarti ini 1/16. Ini naikkan. Berarti ini 10 pangkat 4 ya. Oke, itu jawabannya Newton. Nah, tidak perlu pakai desimal segala. Oke.
Nah, itu, itu soal yang ketiga ya. Masih membahas impuls gaya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal 4. Saya percepat ya. Nah, sebetulnya peluru masanya 200 gram bergerak atau digerakkan atau ditembakkan dengan kecepatan 200 meter per detik arah mendatar, kemudian menumbuk balok bermassa 5 kg yang sedang diam. Nah, jika peluru menembus balok dan keluar, nah ini berarti peluru itu mampu keluar ya. Mampu keluar. Udah? Dengan kecepatan 100 meter per detik, tentukan kecepatan balok saat terkena peluru. Oke, nah di sini kita mulai mengaplikasikan konsep momentum ya. Nah, ini misalkan ini peluru nih. Ini peluru ya. Kecepatannya taruh saja gini. Di peluru. Masanya M peluru. Nah, ini misalkan ada balok nih. Ada balok. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini 5 kg ya. Nah, setelah mengenai balok, peluru dapat keluar dengan kecepatan V aksen misalkan ya. Di sini 100 meter per detik. Nah, nanti setelah terkena peluru, balok juga bergerak dengan kecepatan V balok aksen ya. Nah, ini V peluru. Nah, sekarang dari data ini kita masukkan ke momentum. Berarti M peluru, V peluru ditambah M balok, V balok sama dengan ya M peluru, V peluru aksen ditambah M balok, V balok aksen. Udah, asalnya kita kan menurunkan rumus M1 V1, M2 V2 kan. Nah, sekarang boleh diganti M A Pi A ditambah MB Pi B sama dengan M A Pi A aksen ditambah MB Pi B aksen. Atau untuk keadaan ini berarti M peluru Pi peluru ditambah M balok Pi balok sama dengan M peluru Pi peluru aksen sampai seterusnya. Nah, ini tinggal kalikan. Nah, ingat di sini 200 gram jadi 0,2 ya. Jadi 0,2 kecepatan peluru di situ 200 ya. Ya, ditambah 5 kali 0. Kenapa 0? Karena balok dalam keadaan diam sebelum terkena peluru. Nah, kemudian di sini 0,2 kalikan 100 ya. Sisa-sisa energi kinetiknya. Nah, baloknya adalah 5 kali Pi B aksen. Ini berarti 40 ya. Ini 40 sama dengan ini berarti 20 ya. Ini kan 0. Sama ditambah 5 Pi B aksen. Nah, berarti 5 Pi B aksen itu 40 dikurangi 20. Awas jangan 40 per 20 ya. Nah, maka 5 Pi B aksen itu sama dengan 20. Nah, berarti Pi B aksen 20 per 5 ya. Boleh ditulis lah. Ini berarti 4 meter per sekon. Nah, kalau ditanyakan energi kinetik balok berapa? Udah tinggal di sini energi kinetik balok. Nah, untuk balok ya, itu tinggal masukkan ke persamaan energi. Ya, tinggal setengah M Pi kuadrat. Nah, ini berarti setengah kalikan, setengah kalikan 5 kalikan 4 kuadrat ya, 16 berarti ya. Nah, ini berarti 8. Ini kalau ditanyakan energi kinetik ya. Berarti 5 kali 8, 40 Joule gitu. Yang tadinya 0 kan. Tadinya 0. Oke, itu soal nomor 4. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Tolong perhatikan lagi dan hafalkan lagi rumus-rumusnya yang berhubungan dengan impuls gaya dan hukum kekekalan momentum ya. Supaya kalian langsung respect ke soal. Tidak memikirkan rumus lagi. Sebab kunci untuk mempelajari fisika adalah apakan dulu rumusnya. Sedangkan teorinya kan perhatikan ketika guru menjelaskan. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya percepat biar videonya tidak terlalu lama ya. Oke.
Nah, di sini ada orang ya, masanya 60 kg naik perahu yang bermasa 120 kg. Nah, ini mungkin perahu karet atau apa ya. Sedang bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Tiba-tiba orang tersebut meloncat ke dalam air. Maksudnya bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke samping. Nah, dengan kecepatan 2,5 meter per detik. Itu kecepatan perahu sekarang. Oke, nomor A gitu ya. Nomor A. Nah, ini loncatnya ke belakang. Bayangkan ini ada perahu ya. Ini ada perahu. Saya gambarkan seadanya saja, tidak usah bagus-bagus nih. Nah, ini ada orang di sini. Nah, dia nomor A, dia loncat ke belakang gitu ya. Ini berarti P orang aksen ya. Nah, sedangkan perahu tadi bergerak dengan kecepatan pi perahu. Besarnya itu 5 meter per sekonnya. Nah, pertanyaannya berapa sekarang? Pi perahu aksennya berapa gitu ya. Oke. Nah, orang dengan perahu bergerak dengan kecepatan yang sama ya, pada awalnya nih, awal nih. Untuk awal, pi orang itu sama dengan pi perahu. Ya, itu besarnya 5 meter per sekon. Ya, kayak gini, kita menumpang bis. Kalau bis bergerak dengan kecepatan 70 km per jam atau 72 atau 100, maka kita juga gerakannya adalah sama dengan kecepatan bis. Ya, oke, tinggal masukkan begini. Nah, berarti M orang ditambah M perahu kalikan pi perahu. Nah, di ruas kanan, karena orang loncat, berarti begini, M orang, pi orang aksen ya, ditambah M perahu, pi perahu aksen. Jadi orang dengan perahu berpisah gitu ya. Nah, oke. Jadi tinggal begini, rada geser dikit ya. Ini 60 ditambah 120 kalikan 5 sama dengan M orangnya di situ 60 kalikan 2,5 ya. Ditambah, nah itu 120. Jadi kita tidak perlu memikirkan angka ya. Nah, ini 180 ya. 180 kalikan 5 sama dengan ini 60 atau 6 kali 25 ya, ditambah 120 P aksen ya. Jadi nanti ini 180 0 ya. Ini berarti 900 ya. 900 ini 150 ditambah 120 pi aksen. Nah, coret namanya saja lah. Ini berarti tinggal 12 pi aksen ya, sama dengan 90 ya dikurangi 15 ya. Berarti nanti pi aksen. Nah, itu berarti kan 75 ya. 75 ya per 12 gitu. Meter per sekon. Ini tidak perlu pakai desimalan segala ya. Atau mau dibagi 3 juga boleh ya. Berarti ini 25 per 4 ya meter per sekon kalau mau diperkecil. Nah, jadi kecepatan perahu justru lebih gede. Kenapa? Karena ketika orang loncat ke kiri, orang tersebut memberi gaya ke arah kanan ya. Jadi nanti dia loncat ke sini, orang memberi gaya ke arah kanan. Ya, begitu. Nah, sekarang untuk nomor B ya. Untuk nomor B, dia loncat ke samping ya. Loncat ke samping ya. Maka nanti karena loncat ke samping, pi orang berapapun besarnya itu sama dengan 0 ya. Walaupun di sini ada tulisan loncat ya. Dengan kecepatan 2,5. Beda ya, cerita nomor A dengan cerita nomor B beda. A loncat ke belakang ya. Berarti ntar dulu, di sini ada kesalahan ya. Loncat ke belakang nih berarti negatif ya. Berarti negatif. Nah, negatif ya. Negatif. Ini berarti negatif. Oh, ini salah. Berarti plus ya. Plus. Nah, saya hapus dulu ya bentar. Ini ada ralat. Oh, sorry ya. Ada ralat. Nah, oke. Nah, ralat dikit ya. Maaf nih.
Saya lupa. Nah, ini berarti ini negatifnya berubah karena pindah ruas, berarti 90 tambah 15. Berarti ini 105 ya. 105 meter per detik. Ini lebih gede lagi ya, sekitar 7-an lah atau 8. Oke, itu nomor A ya. Maaf nih ada kesalahan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor B ya, loncat ke samping. Pi 0 aksen itu, pi orang aksen itu 0 ya. Maka tinggal begini. Yang ruas kiri sama ya. M orang ditambah M perahu kurung kalikan pi. Pi perahu sama dengan M orang pi orang aksen ditambah M perahu pi perahu aksen ya. Nah ini tadi sama ya. Sama. Itu 180 kalikan 5 ya. Sama dengan M orangnya di situ 60 ya. 60 kalikan 0 ya. Ditambah di sini 120 kalikan pp aksen ya. Oke, ini 0 kan berarti 120 pp aksen itu 180 kalikan 5 ya. Ini coret aja dengan ini ya. Berarti 12 pp aksen itu 5 atau tulis aja dulu 5 kali 18 ya. Oke. Maka pp aksen ya itu 90 per 12 ya. Kalau dibagi 3 ini perolehannya 30 per 4 ya gitu. Meter per sekon atau 7,5 meter per sekon. Tetap ada perubahan. Oke, itu soal nomor 5. Tadi di sini ada kesalahan, mohon maaf ya. Sebenarnya negatif. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ingat ya, loncat ke belakang berarti negatif karena berlawanan dengan kecepatan perahu. Loncat ke depan berarti positif karena searah dengan kecepatan perahu. Loncat ke samping, kiri atau ke kanan atau ke atas ya. Loncat ke atas tuh. Itu dianggap 0 ya karena tegak lurus terhadap gerakan perahu. Oke, itu ya aturannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pelajari lagi ya. Nah, saya percepat. Bus ya. Masanya 2.500 kg. Kemudian sedan, masanya 1.200 kg. Bergerak saling mendekat pada suatu jalan ya, mendatar dengan kecepatan masing-masing 25 dan 20. Mereka bertabrakan sehingga saling menempel. Nah, tentukan kelajuan setelah bertumbukan. Perhatikan nih, untuk ini karena saling nempel berarti pi bus ya, itu sama dengan pi sedan, aksen ya. Itu sama dengan V. Nah, jadi nanti beda dengan perahu tadi. Awalnya bersatu, kemudian berpisah. Nah, di sini justru kebalikan. Awalnya berpisah, kemudian bersatu. Jadi nanti rumusnya kayak gini. M bis, V bis. Nah, karena berlawanan arah, min. M sedan kalikan V sedan. Sama dengan karena bersatu. Ditambah aja. M bis ditambah atau bus ya. M sedan kalikan P. Nah, P ini yang dicari. Nah, tinggal kalikan 2.500 kalikan dengan 25 ya. Ini tanpa diketahui, ingat. Ini 1.200 ya kalikan dengan 20 ya. Sama dengan ini 2.500 ditambah 1.200 ya. Nah, kalikan V. Nah, di sini nolnya kan masing-masing ada 2 ya, atau jumlahkan aja dulu 25 ya kali 25 1.200 kalikan 20. Nah ini sini kan berarti 3.700 ya, 3.700 ya kali V. Nah ini coret nih, masing-masing coret 2 ya. Nah ini 25 kali 25 berarti 625 ya, minus 24 ya. Minus 24 ya. 240 bukan 24. Nah, sama dengan ini 37 ya kali V.
Nah, berarti nanti V V kecepatan bersama tuh itu akan kita peroleh seperti ini, ya. Nah, ini dibagi 37. Berarti 625 dikurangi 240 ya. Boleh tulis aja 625 dikurangi 240. Nah, nanti hasilnya ya berarti 300 ini ya. Oke. Nah, ini 400 dikurangi 425 dikurangi 20 berarti 375 ya kalau nggak salah. Bagi 37 ya. Oke. Ya, benar. Oke. Nah, ini meter per sekon ya. Oke, ini kecepatan kedua mobil setelah bertumbukan atau bertabrakan ya. Nah, usahakan jangan seperti ini ya. Kita aman-aman saja gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya perhatikan soal berikutnya ya. Ya. Soal 7. Nah, saya percepat ya. Biar ngebut nih. Dua buah benda A dan B bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 6, 4, dan 6. Kedua benda suatu saat bertumbukan hingga B bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik ya. Nah, di sini tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan kemana arah-arahnya ya. Jika kedua benda bermassa sama, tentukan kecepatan benda A. Jika benda B setelah bertemukan bergerak berlawanan dengan gerak semula. Oh, oke. Di sini diketahui ya. Nah, arahnya ini A ya, bergerak dengan kecepatan PA. Di situ tulisannya 4 ya, 4 meter per sekon. Kemudian di sini ada benda B. Benda B bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 6 meter per sekon ya. Nah, di sini masanya sama. Ini M, di sini juga M. Nah, setelah bertumbukan nih, ini tahu A kemana ya? B sudah jelas di soal diketahui berlawanan dengan arah semula, berarti ke kanan ya. Tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Ini PB aksen ya. Nah, sini berlaku MA PA dikurangi MB PB ya sama dengan MA VA aksen ditambah MB PB aksen. Nah, kenapa dikurangi? Karena keduanya berlawanan arah ya. Nah, tinggal masukkan ini M kali 4 dikurangi M kali 6 sama dengan M kali pihak aksen ditambah ya di sini. Kenapa ditambah? Karena sini positif ya. Ke kanan searah atau berbalik arah. Tadi kan negatif, sekarang jadi positif. Ini M kalikan dengan 3 ya. 3. Oke, coret M-nya. Coret M-nya. Ini berarti 4 dikurangi 6 sama dengan via aksen ditambah 3. Nah, berarti ini minus 2 via aksen ditambah 3 ya. Maka via aksen itu min 2, min 3 ya. Gitu. Nah, berarti via aksen itu justru jadi besar ya. 5 meter per sekon. Nah, tanda negatif ya. Tanda negatif ini boleh diganti. Nah, oke. Maka beri tanda ke arah kiri. Jadi setelah bertemukan A terpelanting atau terpantul atau memantul ke arah kiri, B memantul ke arah kanan gitu ya. Oke. Itu soal nomor 7 tanpa menyertakan koefisien restitusi. Oke. Itu jawabannya. Tolong perhatikan soal ini terutama jawabannya kalau saya salah nulis angka ya. Oke, lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Ya, saya percepat. Sebuah balok A digerakkan dengan kecepatan 5 meter per detik menuju balok B yang sedang diam. Balok A pada suatu saat menembus balok B dengan lenting sempurna. Jika kedua balok
Jika kedua balok sama masanya, maksudnya hitung kecepatan kedua balok setelah bertemukan. Oke. Nah, di sini ada kata-kata lenting sempurna ya. Nah, di sini ada aturan lagi, MA sama dengan MB. Oke, saya hapus. Ini sama dengan M. Oke. Kemudian PA ini 5 meter per sekon. Nah, PB-nya 0 ya karena diam. PB-nya, PB awal ya 0. Nah, saya gambarkan seperti ini. Ini A ya. Di sini ada balok B ya. B. Oke. Nah, masanya sama. Dia bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, nanti A dan B bergerakan kecepatannya berapa setelah bertemukan ya. Oke. Nah, karena di sini diketahui lenting sempurna, maka nih kita jawab ke sini dulu ya. Ya, hati-hati ya. Di sini ada tulisan lenting sempurna atau elastis sempurna ya. Nanti kalian jawabnya ke sini. Ya. Minus pihak aksen karena kenapa pakai A? Karena di sini A dan B ya. Kalau 1 dan 2 berarti P1 aksen ditambah P2 aksen ya. Per PA ditambah dikurangi PB. Nah, karena di sini tidak diketahui B, maka ini mau plus mau min sama ya. Nah, lenting sempurna berarti E-nya 1. Ya. PA aksen plus PB aksen. Nah, dibagi dengan 5 ya, ditambah 0 ya, atau dikurangi 0 sama. Udah 5. Ini berarti kalau saya tulis lagi begini aja. Minus P aksen ditambah P B aksen ya. Per 5 kalikan ya. Berarti nanti diperoleh PB aksen minus P aksen sama dengan 5 ya. Oke. Nah, PB aksen boleh dinyatakan dengan PA. Nanti PB aksen sama dengan PA aksen. Bentar dulu. PA aksen ditambah 5. Nah, ini persamaan 1. Nanti akan dipakai. Nah, kemudian masukkan ke persamaan momentum. MA PA ya ditambah MB PB ya, mau ditambah mau di positif boleh ya. PB tanpa aksen nih sama dengan MA PA aksen ditambah MB PB aksen ya. Nah, MA PA berarti di sini masanya sama kan? Berarti M kalikan 5 ya. Nah, ditambah atau dikurangi M kalikan 0 karena diam ya. Kemudian di sini M kali pihak aksen ya ditambah M kan PB aksennya ganti pihak aksen ditambah 5 ya. Oke, M-nya dicoret tuh. Ini 0 tidak usah dicoret. Ini berarti 5 ya sama dengan pihak aksen ditambah. Nah, ini kalau di M-nya dicoret ya udah tinggal pihak aksen ditambah 5 ya. Oke. Maka nanti 5 sama dengan 2 pihak aksen udah jelas ini pasti 0 ya. Dah 2 pihak aksen itu 5 dikurangi 5 ya. Maka pihak aksen 0 ya. 0 dibagi 2 ya 0 gitu ya. Nah, artinya apa? Setelah menumbuk B, A itu diam. Nah, sekarang B itu berapa kecepatannya? Udah tinggal ini. Ini masukkan ke persamaan 1. Ya. Berarti PB aksen itu sama dengan PA aksen ditambah 5 ya. Berarti ini 0 ditambah 5. Maka PB aksen sama dengan 5 meter per sekon. Jadi di sini transfer energi dari A ke B. Oke. Nah, setelah bertemukan A diam, B bergerak dengan kecepatan yang sama seperti A. Itu lenting sempurna ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, pilihan ganda, masanya sama, lenting sempurna, kemudian B-nya diam, ya udah tidak usah perlu dihitung. Langsung aja jawabannya 5. Ngerti nggak? Saya sekali lagi, kalau A dan B masanya sama, kemudian tumbukannya lenting sempurna, kemudian B-nya diam, itu berarti kecepatan B itu sama dengan kecepatan A. Ya. Atau PB aksen sama dengan VA itu 5 diterbuktikan. Oke, kalau pilihan ganda tidak perlu utak-atik seperti ini ya. Tapi karena esai maka kalian harus lewat ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, saya percepat.
Sebuah bola karet masanya 1,9 digantung dengan seutas tali ya. Bola tersebut kemudian ditembak dengan peluru 100 gram. Saat peluru menembus bola karet, peluru bersarang di dalamnya. Akibat tertumbuk peluru, bola berayun dan naik setinggi 20 cm dari keadaan semula. Hitung kelajuan peluru saat mengenai bola. Nah, ini udah variasi kelas tinggi ya. Nah, saya gambarkan nih. Saya gambarkan. Ini bola karet misalkan ya. Itu gede ya. Nah, ditembak dengan peluru gitu ya. Nah, ini peluru yang ditanyakan ya. Ini masanya 100 gram. Nah, ini masanya 1, M bola ya. 1,9 kilogram ya. Nah, setelah terkena peluru ternyata naik nih. Naik ini. Nah, ini ada peluru di dalam. Nah, tingginya itu 20 cm ya. Nah, sekarang ini posisinya begini. Ini posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, 2 ke 3 karena di sini ada ketinggian, berarti 2 ke 3 ya. Itu gunakan energi ya. Boleh nggak pakai yang lain? Boleh. Gunakan gerak. Geraknya gerak apa? Gerak vertikal ya. Boleh. Nah, kalau pakai energi berarti energi mekanik 2 itu sama dengan energi mekanik 3. Nah, di sini di posisi 2 itu hanya ada energi kinetik saja. Berarti setengah M P kuadrat. Nah, di posisi 3 hanya ada energi potensial. Berarti di sini M GH ya. Coret dengan ini. Maka nanti ini setengah V kuadrat. Nah, tinggal G kalikan H ya. Tinggal masukkan setengah V kuadrat ya. Ini berapa? 10 hanya berapa? 20 cm di situ. Berarti 0,2 ya. Nah, maka pi kuadrat ini setengah ya. Nah, ini 2 kan? Nah, berarti pi kuadrat itu diperoleh berapa? 4. Nah, maka pi-nya itu 2 meter per sekon. Nah, sekarang pakai gerak ya, gerak vertikal. Boleh, pi t kuadrat pi 0 kuadrat ya ditambah 2GH ya. Gas pakai ini. Nah, karena di titik tertinggi posisi 3 itu berarti 0 kan? Nah, kemudian ini pi 0-nya ditanya, pi 0 kuadrat dikurangi 2 kali 10 kali kan 0,2 ya. Oke, nanti 0 sama dengan pi 0 kuadrat dikurangi 4 nih. Berarti nanti pi 0 kuadrat sama dengan 4. Maka pi 0 atau sama dengan pi itu sama dengan akar 4 ya. Nanti diperoleh 2 meter per sekon. Ya, itu sama kan hasilnya. Oke, silakan kalian menggunakan rumus apa saja bebas. Yang penting hasilnya sama. Nah, setelah itu gerakannya dari mana? Dari 2 ke arah 1. Jadi balik ya. Dari balik arah. Nah, 2 ke arah 1 gunakan momentum. Nah, jadi nanti di sini momentum M ya, M peluru, P peluru ya, P peluru. Nah, di sini ditambah M bola, P bola ya. Sama dengan, nah karena peluru bersarang berarti nanti M peluru ditambah M bola kalikan V ya. Oke. P ya yang mana? P yang kita cari yang tadi ini. Nah, ya, peluru di situ 100 gram berarti 0,1 kalikan P peluru ditanya. Nah, di sini 0. Kenapa? Bola dalam keadaan diam. 0 sama dengan jumlahkan 0,1 ditambah 1,9 kalikan Pi. Nah, pakai yang 2 ya. 2. Maka di sini 0,1 Pi peluru sama dengan 2 kali 2 ya. Oke. Maka Pi peluru itu 4 dibagi dengan 0,1 ya. Maka Pi peluru itu sama dengan 40 meter per sekon. Oke, itu jawaban untuk nomor 9. Awas ini susah. Kenapa? Karena membawa energi atau membawa gerak vertikal. Oke, mudah-mudahan ini mengerti ya. Paham ya. Oke, kalau ada soal seperti ini jangan bingung ya. Ini ada rumus cepatnya nih. Ada rumus cepat juga. Berapa kecepatannya?
Nah, rumus cepatnya bisa kalian lihat di literatur lain ya. Oke. Untuk selanjutnya perhatikan soal berikut. Soal 10. Siap. Nih. Lihat gambar ya. Bola A 5 kg bergerak dengan kecepatan 10 ya. B menumbuk A bola menumbuk B ya. Ini diam nih seharusnya nih jangan ada kecepatan. Tapi enggak. Jika setelah bertemu kan bola A berbalik arah dengan kecepatan 2, hitung besar kecepatan B. Nah, ini seharusnya bukan B ya. Bukan B. Nah, ini bukan B ya. Sorry, ini salah gambar ya. Nah, yang benarnya begini. Nah, ini A berbalik dengan kecepatan 2 meter per sekon ya. Ini B-nya ditanyakan berapa ya. Mungkin B ke kanan, mungkin B ke kiri. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Gunakan ini. M ya. MA, PA. Nah, karena disebut dalam keadaan diam, nah berarti mudah aja langsung. MA, PA langsung MA, PA aksen ditambah M, B, B aksen ya gitu. Karena B-nya diam. Ya. Oke, masukkan. Berarti 5 kali 10 ya. 5 kali 10 kalau sudah bisa langsung aja 50. Nah, di sini 4 kali, sorry, bukan 4, 5 ya, sorry, 5. Ada salah lagi nih. Oke. 5 ya, kali pi aksen. Nah, berbalik arah. Nah, berbalik arah, nah, berarti ini minus 2 ya. Ditambah, itu balok B ya, atau bola B itu 4 ya. 4 kali pi B aksen ya. Nih. Oke. Nanti ini 50, ini minus 10, ini 4 pi B aksen ya. Jadi 4 pi B aksen itu 50 ditambah 10. Maka pi B aksen jelas di sini 60 per 4 ya. Maka pi B aksen itu 15 ya. 15 meter per sekon. Jadi nanti positif nih. Nah, positif berarti dia bergerak ke arah kanan. Jadi B ya. B setelah bertumbukan dia bergerak ke kanan dengan kecepatan PB aksen atau di sini berdasarnya 15 meter per sekon. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 10 ya. Nah, mohon untuk kalian yang mempelajari ini ulangi dan ulangi. Lihat dan ikuti. Ya, oke, sampai kalian paham dan mampu mengaplikasikan konsep ke soal yang lain gitu ya. Oke. Nah, next video ya, latihan 3 soal momentum. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian bisa mengikuti video lanjutan dari soal momentum ya. Dan mohon maaf tadi ada kesalahan ya di perjalanan video ini ya. Nah, itu kesalahan yang tidak sengaja. Oke. Tanpa mengurangi semangat kalian untuk belajar. Serta share ke teman kalian di sana supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.